atau pemilihan ustadz dan ustazah remaja menjadi suatu ajang yang selalu dinanti-nanti oleh masyarakat Provinsi Bengkulu. Dan tahun ini, Pintar merupakan season 8 yang dilakukan audisi secara online. Antusiasme dari para peserta di berbagai kabupaten kota dalam mengikuti audisi online kali ini tergolong cukup tinggi. Dan kategori ustazah menjadi kategori peserta terbanyak. Inilah dua video dari dua peserta audisi kategori ustazah dari kota Bengkulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana serta para hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Larangan Berkata Dusta dan Pentingnya Berkata Fakta. Hadirin rahimakumullah. Di zaman sekarang, banyak sekali kita mendengar kasus-kasus yang di luar dari pemikiran kita. Dari banyaknya pembohongan, fitnah di mana-mana, bahkan sampai pembunuhan yang notabene didasari oleh ketidakjujuran atau dusta. Padahal di zaman sekarang penting bagi kita generasi muda untuk menerapkan kejujuran agar dapat membangun agama, nusa, dan bangsa lebih sejahtera. Di hadis dari Al-Bukhari pun pernah mengatakan bahwa ada terdapat 3 ciri-ciri orang yang munafik. Di antaranya yang pertama, apabila ia berkata, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia mengingkari. Dan apabila ia diberi amanah, ia khianat. Dan satu lagi yang paling parah yang sering dilakukan di zaman sekarang ketika ia mengatakan cinta tapi ia menusuk dari belakang. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Mengapa kita harus menghilangkan sifat dusta itu pada diri kita masing-masing? Karena sifat dusta akan memberikan dampak-dampak negatif pada diri kita. Contohnya, yang pertama akan kehilangan nikmat kedamaian dalam diri dan hati kita. Yang kedua, kita akan dijauhkan oleh orang lain. Yang ketiga, terjerumusnya kita ke dalam kemunafikan. Dan yang terakhir, kita akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedustaan ini juga sangat dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan disebutkan di salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Alaikum bisidqi, fa innal sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalur rajulu yasduku, wa yataharus sidqa, hatta yuktaba indallahi siddiqa. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakzibu wa yataharrul kaziba hatta yuktaba indallahi kaziba. Yang artinya, maka hendaklah kita berkata jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan menuntun seseorang kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menuntun seseorang kepada surga. Dan ketika seseorang berlaku jujur, berupaya untuk jujur, maka Allah akan catat dirinya sebagai orang yang jujur. Namun, ketahuilah kepada kalian, jauhilah perkataan dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menuntun seseorang kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan akan menuntun seseorang kepada neraka. Dan ketika seseorang terus berkata dusta dan terus berupaya untuk dusta, maka Allah akan catat dirinya sebagai pendusta di sisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang jujur? Nah, ada beberapa langkah. Di antaranya, yang pertama, selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, selalu meyakinkan kepada diri kita dan menanamkan kepada diri kita bahwa jujur merupakan pondasi yang paling utama dalam menjalani kehidupan. Mendengar kultum di waktu subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma inna nahmaduka kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nusalli wa nusallimu ala habibikal karim rasulikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para dewan juri yang saya hormati, panitia sekalian yang saya muliakan, serta para hadirin BETV yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah diri ini untuk membawakan ceramah Islami yang berjudul Generasi Muda, Generasi Harapan Bangsa. Bangkitkan negeri, lahirkan generasi pemuda harapan, tumbangkan kezaliman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang pemuda, tentunya kita mengetahui bahwa pemuda adalah harapan bangsa, negara, bahkan agama. Telah sering kita saksikan di berbagai media, khususnya media sosial, begitu banyak generasi muda yang berbakat dan berpotensi. Namun di sisi lain, tak jarang pula kita temukan generasi muda yang berperilaku jauh dari kata harapan, seperti perilaku bullying yang membuat hati miris, ada pada guru yang kian menipis, hingga pergaulan bebas yang tak tertepis. Na'udzubillah. Padahal seharusnya sebagai generasi muda yang mengemban harapan, kita mesti menjaga dan mengharumkan nama bangsa, negara, bahkan agama. Sebab kita adalah sebaik-baik umat yang diciptakan untuk mengemban amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang artinya umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu berbuat pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas bagaimana cara kita sebagai generasi muda untuk terus menorehkan prestasi dalam negeri sehingga menjadi inspirasi bagi generasi Islam masa kini? Setidaknya ada 3 langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Ilmu dan keterampilan adalah bekal yang tak ternilai harganya. Bukan sekedar paham dan mengerti, tetapi tentang bagaimana kita mampu menorehkan prestasi, mengembangkan inovasi, serta mengembangkan diri. Yang kedua, menjalin tali silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya orang yang menyambung tali silaturahmi bukan orang yang membalas kebaikan, tetapi ia yang jika silaturahminya putus bergegas menyambungnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, ratusan peserta ustadz dan ustazah ikut mengirimkan video ceramah pada sesi pendaftaran online yang dibuka sejak bulan lalu. Dan peserta yang ikut mendaftar mulai dari kategori ustadz ustazah usia 12 tahun hingga 19 tahun. Dan inilah 2 video peserta pintar kategori ustazah dari Kabupaten Kepahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi jalal Indonesia mustaqila bi'adadil alal mukhtalifa walika walijabal huwa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, beserta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Perkenalkan, nama saya Anggi Aprilia, berasal dari Desa Baratwetan, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahyang. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang Maha Syukur, yang memberi kita nikmat umur. Tapi awas hadirin, itu umur jangan dihambur-hamburin. Nanti kita tergolong orang yang kufur nikmat. Yuk, lebih baik kita berselawat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mahatma Gandhi, seorang penyair dari India, pernah berkata, hasrat Muhammad di krisis sepenuhnya on the way. He feared no one but Allah. I setian, I enreteti, and skamalai seseven teren-terenli. Ia kagum kepada Nabi Muhammad. Muhammad memang orang besar, kata Mahatma Gandhi. Memang orang terkenal di atas muka bumi ini. Yang membuat ia kagum adalah he feared no one but Allah. Ia tetap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan tausiah dengan judul Mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, sebangsa dan setanah air rahimahumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia yang tiada terhingga kepada sekalian makhluk di alam jagat raya ini, tanpa membedakan apakah mereka beriman kepadanya ataupun tidak. Inilah bukti tingginya kasih Allah kepada makhluk ciptaannya. Allah setiap saat merasakan nikmat dan anugerah Allah. Setiap udara yang kita hirup, setiap hembusan nafas yang kita rasakan adalah bukti bahwa Allah tidak akan melepaskan anugerahnya kepada kita. Sedetik saja Allah melepaskan anugerahnya, tentunya kita tidak dapat merasakan indahnya hidup ini. Betapa banyak nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, hingga kita tidak mampu menghitungnya. Allah menegaskan tentang hal ini dalam Quran Surah Ibrahim ayat 34. Wa in ta'udu nikmatallahi la tukswa. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Ranting-ranting dijadikan pena, daun-daun dijadikan buku, lautan luas dijadikan tintanya. Takkan sanggup menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Hadirin, sebangsa dan setanah air rahimahkumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ganjaran besar bila kita bersyukur, yakni Dia akan menambah nikmat dan anugerahnya. Namun Allah akan murka bila kita tidak pandai bersyukur, bahkan ingkar terhadap karunia-Nya. Dan ingatlah, azabnya sangat pedih. Firman Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri dan ustadz-ustazah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, keberkahan yang insya Allah Allah berikan kepada kita dengan senantiasa melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa kita bersolawat kepada baginda, penghibur di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penyerang hati di kala tersakiti, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, dan tak cinta maka tak ta'aruf. Maka izinkan saya memperkenalkan diri saya.
Perkenalkan, nama saya Fadila Putri Rahmatulaila. Saya dari Kabupaten Kepahyang. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam buku The Concept of Knowledge in Islam, Frasen Soften mengatakan bahwa konsep ilmu di dalam Islam mengungguli konsep ilmu di peradaban yang lain. Salah satu kelebihan konsep ilmu di dalam Islam yaitu adalah konsep robaniyahnya, yaitu apa? Kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar penggalan ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Al-ayah, Shadaqallahul Azim. Di dalam ayat ini hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita bahwa tentang perbedaan orang berilmu dan tidak berilmu. Artinya, kualitas manusia di hadapan Allah ditentukan dari ilmunya. Ilmu yang seperti apa? Ilmu yang berkah tentunya, yang membuat kita lebih takwa kepada Allah. Kemudian apa? Memberikan manfaat. Oh, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Artinya apa? Harus diamalkan dan diajarkan. Lalu hadirin, bagaimana cara kita agar bisa mendapatkan keberkahan ilmu? Yang pertama yaitu dengan menata hati, dengan niat dan langsung bukan karena dunia, karena Allah dan ingin menjayakan Islam, menghapuskan kebodohan dan kemaksiatan. Tanamkan sikap rendah hati, ules, ridho, dan tidak sombong dan tidak tamak terhadap dunia. Jangan sampai kita berbelok untuk tujuan dunia. Karena kata baginda Rasul, barang siapa yang belajar hanya karena dunia, maka tidak akan manfaat ilmunya dan tidak akan mencium bau surga. Kemudian Ratusan peserta bersaing pada audisi Pintar Season 8 kali ini, mulai dari Kota Bengkulu hingga 9 kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan pada episode kali ini, inilah dua cuplikan dari dua peserta kategori Ustazah Kabupaten Buka-Buka. Di dalam kitab tafsir Abdul Petik durian, pantang menyesal, sebab di belah muncullah sakura. Dari manapun Anda berasal, sesama muslim tetaplah saudara. Hadirin, sambutlah salam sederhana namun istimewa dari saya yang manis seperti gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah, Tuhan Rabbul Izzati, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah menurunkan hujan dan membagi rezeki, Allah pula lah yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Salawat bermahkotakan salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada seorang tokoh revolusioner Islam sedunia, seorang pemimpin yang tak bergaji, seorang direktur yang tak berdasi, seorang perangkul yang tak pernah memukul, seorang pengajak yang tak pernah menginjak. Beliaulah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, yakninya Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat daiyah yang dimuliakan oleh Allah,
Pada kesempatan yang indah ini, saya akan membawakan sebuah tausiah yang bertemakan generasi muda di masa milenial. Tak dipungkiri lagi, kalau generasi kita sekarang ini adalah generasi milenial. Artinya, generasi yang di tangannya ada sebuah handphone pintar. Dan di otaknya ada WhatsApp, ada TikTok, Instagram, Facebook, Telegram, dan yang terakhir adalah Mobile Legends, atau biasa kita sebut game online. Bapak Ibu rahimakumullah, generasi out bukan isu lagi. Kalau generasi milenial sekarang setiap harinya hanya disibukkan dengan update status di Instagram, update status di WhatsApp, bukannya malah mengaji tetapi malah update Instastory. Sibuk bermain game sampai lupa waktu sholat. Dan yang tak kalah saing adalah hobinya anak-anak muda zaman sekarang, yaitu selfie di mana-mana. Mau berangkat sekolah selfie, mau makan selfie, mau buang air besar selfie, bahkan sempat-sempatnya mau sholat pun selfie. Ya Allah, sampai-sampai dipanggil oleh kedua orang tuanya tidak mendengar lagi akibat keasikan bermain handphone. Dan pemuda milenial sekarang kebanyakan tak punya adab kepada orang tua dan gurunya hanya disebabkan oleh handphone pintarnya. Maka kepada seluruh generasi muda di dunia, marilah kita ingat-ingat kembali hadis Nabi SAW berikut ini. Makana yamuhu khairan min amsi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Makana yamuhu syarran min amsi fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, maka dialah orang yang celaka. Wa makana yamuhu syarran min amsi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dialah orang yang terlaknat. Kita ingin jadi orang yang beruntung, celaka, atau terlaknat? Tentu saja kita ingin jadi orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri nan arif nan bijaksana, serta sahabat BETV yang insya Allah muliakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah an-nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat BETV yang insya Allah muliakan, ketahuilah bahwa di dalam diri kita terdapat segumpal darah. Jika ia baik maka baik pula tubuh itu, dan jika ia buruk maka buruk pula tubuh itu. Ketahuilah bahwa segumpal darah tersebut adalah hati. Kita mengetahui bahwa hati adalah salah satu bagian paling terpenting dalam diri kita. Hati bekerja sebagai pemimpin dalam jasad seorang manusia. Jika hatinya baik, maka baik pula amalnya. Jika hatinya buruk, maka buruk pula amalnya. Tapi hadirin, ada jenis hati yang bisa menentukan karakter seseorang. Ada yang tahu. Yang pertama adalah qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Hati yang sakit bukan hati yang digosting para hadirin. Lalu bagaimana? Di dalam kitab tafsir Abdul Al-Mansur fi Tafsir bil Mansur karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengutip riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa hati yang sakit adalah hati yang penuh dengan kemunafikan, kesombongan, keraguan-raguan dalam kebenaran. Contoh kesombongan adalah Fir'aun. Sanak BTV ada yang kenal Fir'aun. Si Fir'aun jelas-jelas seorang hamba. Saking sombongnya berpura-pura mengaku sebagai Tuhan. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Kemudian keraguan-raguan yang terjadi pada diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan. Ragu-ragu ke masjid duluan, takut dibilang soleh, takut diangkat jadi marbot, takut dibilang pemuda karpet karena keseringan ke masjid. Sahabat BETV yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu qalbun salim, yaitu hati yang sehat. Hati yang sehat bukan hati yang jomblo para hadirin. Lalu bagaimana? Di dalam kitab tafsir dalal lain, hati yang sehat adalah hati yang bersih. Kalau kata remaja zaman now, sebersih hatimu kepadaku.
Di dalam kitab tafsir Al-Misbah, hati yang selamat adalah hati yang penuh dengan keimanan, dan inilah yang kita inginkan. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama adalah berdoa kepadanya, berzikir kepadanya, dan meminta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu membaca Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah obat hati. Yang kedua, kemudian yang menyelamatkan menyelamatkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tugas kita hadirin? Tugas kita adalah berzikir kepadanya, istiqomah kepadanya, diteguhkan dalam keimanan dan keikhlasan. Amin, amin, summa amin. Jangan lupa, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera ilahi. Sahabat BTV sekalian, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Astaghfirukum al jami'il aqta. Unzur makola, wala tanzur man kola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.